Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait project organization. Jadi dalam sebuah project itu tentu kita harus kelola project tersebut bagaimana supaya berjalan lancar sesuai dengan perencanaan. Nah, ini tentunya kita harus memahami juga ketika kita menjadi seorang bukan seorang punya perusahaan ya, tapi ketika kita ingin melakukan sebuah project, tentu kita harus memilih seorang project manager yang cocok ya. Dimana seorang project manager itu memiliki tanggung jawab untuk satu, melaporkan segala yang terjadi atau proses kemudian capaian kepada senior manager. Kemudian juga project manager ini dia harus bisa mengkomunikasikan dengan user. Kemudian juga dia bisa melakukan perencanaan dan schedule-nya, penjadwalannya. Kemudian mengkoordinasikan seluruh aktivitas project. Dan juga dia harus mengontrol dari segi budget, penjadwalan, resiko serta kualitasnya. Dan yang paling penting juga project manager ini harus bertanggung jawab terkait manajemen orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi manajemen manusia itu kadang lebih sulit dibandingkan harus manajemen barang seperti itu. Kemudian harus juga memiliki tanggung jawab terkait hasil kerjanya seperti itu. Nah, seorang project manager ya itu harus memiliki skill diantaranya adalah dapat berkomunikasi. Jadi berkomunikasi itu dalam artian dia bisa memahami karakter seseorang. Kalau karakter seperti ini, cara supaya meningkatkan performnya seperti apa. Nah, ini dia harus memiliki keahlian dalam berkomunikasi. Jangan sampai tidak bisa berkomunikasi. Dalam berkomunikasi dalam artian bukan berarti dalam berpidato atau apa ya, tapi mengkomunikasikan kepada seluruh yang terlibat dalam proyek tersebut. Kemudian organization itu adalah menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat ya. Jadi orang menempatkan, misalkan orang ini adalah bisanya di programmer, kenapa ditempatkan di yang lain, misalkan di desain atau apa, dia bisanya misalkan dalam front end design misalkan atau back end design misalkan seperti itu. Jadi seorang project manager harus bisa menempatkan seseorang pada tempat yang tepat. Kemudian team building, dia harus bisa membangun tim yang kuat kokoh seperti itu. Karena tim ini harus harus dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi dari project tersebut atau seperti tujuan dari goal project tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah leadership itu berupa kepemimpinan. Mereka harus punya kepemimpinan yang dimana dia itu memiliki seorang leader itu harus bisa mengontrol, intinya dia bisa menjadi seorang leader yang cocok seperti itu. Sebentar, maaf ya. Ya Pak. Pagi Pak. Gimana Bu, siap? Oke, kita lanjutkan. Jadi seorang manajer itu harus memiliki keahlian. Yang pertama adalah communication. Kemudian yang kedua itu adalah dia mengorganisasikan ya, memilih orang yang tepat ditempatkan di tempat yang tepat. Kemudian membangun tim yang solid. Kemudian dia harus memiliki jiwa kepemimpinan, bisa kalau namanya pemimpin itu pasti harus disegani semuanya, dan apa yang disampaikan itu harus diikuti oleh followersnya seperti itu. Kemudian seorang pemimpin itu harus bisa menegosiasikan, karena seorang project manager itu harus bisa menegosiasikan. Nah, kenapa harus bisa menegosiasikan? Karena biasanya kadang nih ya, user itu maunya macam-macam gitu ya. Nah, dia harus bisa menjelaskan, menegosiasikan bahwa sebenarnya tuh kebutuhan user seperti ini, seperti itu. Goal orientation. Nah, dia harus memiliki orientasi yang tujuannya jelas seperti itu.
memiliki kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan, ya pasti karena ditarget seperti itu. Memiliki kompetensi teknikal. Jadi dia harus bisa secara teknikal itu sesuatu yang bisa terapan seperti itu ya. Jadi dia secara teknik dia memiliki kompetensi yang bagus seperti itu. Kemudian ini ketika kita membangun sebuah tim, maka kita harus memilih tim yang tepat. Yang pertama, ketika kita membuat sebuah tim, tentu kita harus membuat sebenarnya apa sih pekerjaan aktivitas tim itu kita kelompokkan. Lalu kita pilih ya orang dengan ahli-ahli yang sesuai aktivitasnya tadi seperti itu. Makanya di sini ada apa ini? Software is like sport ya. Jadi kayak kita kalau di apa ya namanya ya di sepak bola gitu yang jadi kiper siapa dan sebagainya. Jadi sama di dalam project organization itu juga seperti itu juga. Kita harus memiliki tim yang sesuai dengan kebutuhan gitu, yang programmer, misalkan sistem analis, yang benar-benar ahli di bidangnya seperti itu. Nah, ini struktur tim. Nah, sebenarnya struktur tim itu ada banyak ya. Ini ada saya jelaskan ada 1, 2, kemudian ada 3 ya. Ada isomorphic team, kemudian speciality team, kemudian ada yang equals team ya. Ada satu lagi ada chief programmer team. Nah, di sini project manager, tim A, tim B, tim C, modulnya apa yang dikerjakan beda-beda. Nah, kalau yang ini special team itu ada modul A, B bisa dikerjakan oleh A, bisa dikerjakan oleh B, dan ini saling bergantian. Kemudian ada juga yang ini berurutan seperti itu. Nah, kemudian ada chief programmer yang seperti ini juga. Jadi sebenarnya ini mah tidak harus seperti ini ya, tergantung kita juga. Kita bisa menempatkan, membagi saja. Pada intinya kalau ini kan hanya ini sesuai dengan buku ya. Kalau saya lebih senang modul apa saja yang disebutkan tadi, ada aktivitas apa saja ya. Dari modul-modul itu kita pilih aktivitasnya ini. Maka saya timnya A ini untuk ini. Programmer, tim programmer, kemudian tim sistem analis, tim analis, tim implementasi, kemudian tim yang ada controlling di atasnya. Nah, yang di atasnya ini biasanya yang mengontrol itu adalah project manajernya seperti itu, atau chiefnya bisa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah project control. Nah, ini bagaimana kita mengontrol. Nah, dalam manajemen itu kita kenal planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, ini controlling. Di sini bisa dilihat kenapa sih kita harus mengontrol project ya, supaya sesuai dengan perencanaan gitu. Kemudian bisa identifikasi masalah sebelum terjadi. Kemudian mengimplementasi perencanaan recovery ya. Kemudian di sini ada plan organizing, kemudian ada perform dan work, lalu diukur, dievaluasi performnya. Nah, di sini kemudian dikontrol. Nah, ini dikontrol. Nah, ketika kontrolnya sebagaimana lalu dilakukan perencanaan ulang seperti itu. Jadi seperti ini. Ketika kita memiliki tujuan A, B, C, lalu di dalamnya itu kita tidak ada salah satu bagian yang tidak selesai, maka kita harus merencanakan ulang bagaimana mensiasati supaya proyek kita selesai seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita harus juga mengontrol biaya dan penjadwalannya. Nah, ini ada earn value teknik ya, project review meeting dan status report. Ada status of high risk area, overall project progress, ini milestone, progress specific activity, status execution item, failure planning. Nah, sebenarnya ini bisa kita cek ketika kita menggunakan Microsoft Project, ada menggunakan Gantt chart. Nah, kalian pasti di mata kuliah manajemen proyek sudah belajar ini. Sebenarnya ini lebih mudah ya. Ada teknikal, kemudian juga ingat ya, dalam dalam kita mengontrol sebuah proyek itu yang perlu kita adalah biaya, schedule, orang, dan kualitasnya sebagaimana. Nah, itu harus dilihat. Ingat ya, kualitas itu harus
yang namanya kualitas itu adalah pertemuan antara kebutuhan user dengan produk yang dihasilkan, itu baru berkualitas. Jadi kalau tidak bertemu ya tidak berkualitas, seperti itu. Jadi harus sesuai ekspektasi si usernya. Kemudian ini change and configuration. Jadi ada namanya change and configuration, itu yang terjadi jika yang tadi suatu saat suatu project itu tidak selesai ya pada tepat waktunya, maka dia membuat siasat baru apa yang harus dilakukan ya, ada improvementnya seperti itu. Nah kemudian juga di dalam sebuah project perlu kita evaluasi ya. Evaluasi itu berarti bisa evaluasi kinerja dari SDM-nya ya, project manajernya, chief-nya misalkan seperti itu, atau kita evaluasi dari segi yang dihasilkan, kemudian biaya atau penjadwalannya seperti itu, timnya dan sebagainya. Nah pengontrolan atau evaluasi ini bisa dilakukan secara terjadwal. Jadi misalkan biasanya kalau saya ketika meeting atau apapun selalu mencatat, Anda sanggup berapa hari, kita timingkan berapa hari, kita sanggup berapa hari. Nah atau kita sudah punya target, kita targetkan. Nah ketika target itu tidak tercapai satu hari sebelumnya, biasanya saya itu selalu menanyakan bagaimana, sudah sampai mana, apakah ada kesulitan atau apa gitu. Kalau tidak ada kesulitan berarti biasanya diam, oke, berarti pas hari targetnya saya tanyakan seperti itu. Kalau ada kesulitan berarti kita harus misalkan nambah orang lagi, nah kita tambahkan nambah biaya lagi, misalkan seperti itu. Nah itu project evaluation. Nah ini tentunya ketika kita memiliki sebuah tim, kita harus bisa memotivasi tim kita bagaimana supaya tim kita ini bisa sejalan, sevisi dengan kita. Nah maka perlu adanya share vision or goal. Jadi anggota tim kita ini harus tahu visinya, maka harus kita share. Kemudian kita harus komit terhadap project tersebut, komitmen. Biasanya kalau dengan tim itu kita komitmen hitam di atas putih seperti itu. Kita harus memiliki rasa terhadap seluruh tim. Kemudian kita harus saling percaya terhadap tim tersebut. Kemudian kita di dalam tim itu harus memiliki harus kompeten lah di dalamnya seperti itu. Kemudian juga di dalam sebuah tim itu yang paling penting adalah komunikasi ya. Sebuah tim tidak akan berjalan jika tidak ada komunikasi. Kalaupun tidak bisa, ada masalah, sampaikan ya ke tim. Tim yang bagus itu adalah tim yang saling membantu, yang saling memahami. Jadi komunikasi itu penting. Jadi jangan takut nggak bisa, jangan takut saling belajar seperti itu. Kemudian dalam sebuah tim itu harus bisa meredam konflik. Bagaimana antar tim itu misalkan ada berkonflik dan sebagainya, maka ini mereka harus diberikan sebuah rasa diberikan sebuah pemahaman ya, supaya mereka itu memahami gitu bahwa kita tuh punya tujuan. Maka ada conflict resolution atau sesuatu yang dimana dia bisa meredam konflik tersebut. Nah ini kebanyakan. Nah kemudian ini bisa menjadi ada dalam sebuah project itu ada critical faktor-faktor yang perlu dipahami ya. Nah, ini biasanya kalau untuk penelitian kuantitatif ini menjadi variabelnya ya. Misalkan saya mau menilai critical success factor implementasi project A gitu. Nah ini clearly defined objective. Nah ini critical faktornya. Ketika dia secara jelas mendefinisikan tujuannya, maka semakin mudah sebuah project itu berjalan ya. Top management support, adequate budget terkait budgetnya, realistic schedule, client atau user participation, project leadership, project review, change control atau manajemen, communication, problem solving. Nah critical success factor ini kita ukur untuk mengevaluasi sebuah project. Sebenarnya
kalau saya ya misalkan meneliti, saya bisa menggunakan variabel ini. Misalkan dengan judul penelitian saya tadi, critical success factor project implementasi e-learning STEAM Microsmart. Nah, saya nanti pakai ini. Ini saya buat pertanyaan-pertanyaan seperti itu dengan berdasarkan dimensi ini atau variabel ini. Nah, keuntungan dari CSF ini membantu project manager untuk memikirkan apa yang penting, kemudian memaintain fokus pada critical factor, kemudian menetapkan priority, meningkatkan komunikasi dan membagi pemahaman ya, share understanding seperti itu. Jadi ketika kita memahami critical success faktor ini mudah banget. Jadi kalau kita mau sukses maka top management harus mensupport. Kemudian kita mau sukses sebuah proyeknya maka harus jelas tujuannya dan harus dideklarasikan ke seluruh anggota dalam tim. Kemudian budgetnya harus jelas, kemudian harus ada realistic schedule, ada penjadwalannya, kemudian ada partisipasi dari seluruh klien, kemudian juga dalam project yang sukses itu harus ada leadership di dalamnya, kemudian sebuah project itu harus ada reviewnya, kemudian harus dikontrol dan adanya komunikasi serta adanya penyelesaian masalah sehingga tidak membuat sebuah project itu tidak sukses seperti itu. Jadi itu critical success faktornya. Nah, ini terkait project organization dan mungkin ini di sisi akhir dari software management project ya. Harapan saya Anda bisa memahami walaupun ini sebenarnya sudah dipelajari di mata kuliah manajemen proyek ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Pertemuan berikutnya adalah kuis, jadi kalian nanti bisa lihat dan UASnya juga sudah saya posting soalnya apa, kalian nanti tinggal kerjakan. Harapan saya dengan soal semuanya sudah saya sampaikan, Anda bisa memaintain atau memanajemen waktu Anda supaya Anda nanti tidak keteteran seperti itu. Itu saja mungkin dari saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.